Pemirsa, intens investigasi Haru, mungkin kata itulah yang tepat, guna menggambarkan apa yang dilakukan Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, di tengah permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, seolah ingin membuktikan permasalahan bukan hambatan baginya untuk terus bergerak maju. Atalia masih dalam tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPR RI di Komisi 8 yang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Belum lama ini terlihat dibuat haru saat mengunjungi sekolah rakyat di bilangan Surakarta, Solo, dan Bekasi. Lantas seperti apa momen kunjungan Atalia? Apa momen yang membuatnya begitu tersentuh? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semangat banget. Nah, mereka nih mau cerita nih. Jadi ternyata katanya 2 hari di sini ya. Senang kan? Ya bener gak? Kenapa senang ya? Coba cerita. Punya kenalan baru. Oh, mantap. Kasih makan berapa kali? 3 kali sehari, terus dikasih snack Ada snack juga berapa kali? 2 kali. Alhamdulillah. Terus tidurnya sekamar berapa orang? Satu kamar 40. 40 orang ya. Teman-teman pada betah nggak? Atau Satu kamar betah. Yeay, alhamdulillah.
Terus kangen nggak sama orang tua? Ya ada kangen. Tapi ditahan dulu. Oh iya, kan nanti juga boleh ketemu. Katanya kalau pulang nanti, tapi kalau misalkan mau dikunjungin boleh kapan aja, asal bukan jam kerja. Selamat petang ya, selamat petang ya. Sedih banget bisa jauh dari keluarga. Tapi nggak apa-apa, kita harus mandiri. Demi sukses. Nggak apa-apa, karena saya sendiri sudah terbiasa kalau nggak tanpa orang tua. Bu, doain kalau udah lulus dapat kuliah bagus. Mama dan Bapak sehat-sehat ya. Semoga ibu, bapak, dan adik sehat-sehat di rumah. Buat mama, Jangan lupa minum obat. Aku di sini nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Bapak, Ibu, harapan saya jangan terlalu memikirkan saya. Di sini saya aman-aman saja. Hidup dalam keterbatasan ekonomi memang agaknya tak pernah menyurutkan langkah mereka untuk bermimpi tinggi. Para murid sekolah rakyat yang ditemui Atalia juga seolah ingin membuktikannya. Di antaranya bahkan ada menyimpan cita-cita yang begitu besar hingga ke luar negeri. Semangat mereka membuat guru yang mendampingi tak kuasa menahan air mata. Dengan suara bergetar, sang guru mengungkapkan. Begitu bergidik saat mendengar sang murid menjelaskan cita-citanya. Harapan dan mimpi mereka yang mulia pun membuatnya percaya hal ini bisa dilakukan dan diwujudkan melalui sekolah ini. Semoga kedepannya bisa kuliah Harapan saya ingin kuliah di Oxford. di HIS. Fudan University China. Mau ke luar, Bu. Ke Universitas Osaka gitu, Jurusan sastra. teknologi gitu, Bu. Untuk menjadi seorang peneliti yang bidang kimia. Saya usahakan lulus itu jadi lulusan terbaik itu, Bu. Mereka punya mimpi ketika kemarin kami menyebarkan angket gitu untuk bakat minat dan juga cita-cita. Mimpi mereka luar biasa, menjadi seorang peneliti, menjadi dokter karena ingin menyembuhkan masyarakat dengan gratis. Mungkin ada keluarga mereka yang tidak bisa sembuh atau ada yang ingin menjadi menteri gitu. Sementara itu, perjalanan Atalia tidak berhenti di Solo. Ia melanjutkan kunjungannya ke sekolah rakyat yang berada di wilayah Bekasi. Dengan penuh kepedulian, Atalia menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar simbol, melainkan langkah nyata untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Melihat dengan seksama seperti apa tempat belajar, mengajar para siswa. Ia juga melihat fasilitas yang diberikan. Dan setiap sudut sekolah rakyat itu seperti berbisik bahwa setiap anak Indonesia, seberapapun sulit hidupnya, pantas mendapatkan kesempatan yang sama untuk bermimpi dan tumbuh. Saya akan meminta maaf untuk melihat persiapan sekolah rakyat di wilayah kota tersebut. Hanya untuk 20 anak. Termasuk setiap anak diberikan satu laptop. Ini contoh Kala Putri, ada 4 bed, panjang, tapi lengkap sekali. Sudah di kelengkapannya juga dari mulai sepatu, alat sholat, tas, untuk kesehariannya juga ini sabun dan lain sebagainya, buku, semua udah dikasih sampai sendal semuanya. Insya Allah perhatian pemerintah ini luar biasa. Semoga kita menjadikan anak-anak hebat melalui sekolah. Lain halnya dengan sebuah momen lain yang tak kalah mengundang air mata, di mana memperlihatkan saat dirinya meneteskan air mata. Pada unggahan tersebut,
Atalia juga turut menuliskan pesan mendalam, seolah menyiratkan beban emosional yang tengah dihadapinya. Maka seperti inilah momen penuh haru saat Atalia mencurahkan isi hati sambil berlinang air mata. Muncul nih, itu kita langsung tarik nafas, aduh, langsung deg-degan segala macam ya. Kemudian tiba-tiba nggak ketahan, padahal begini ya, sebenarnya kita kan semua punya ujian, tapi kok tetap nangis gitu melihat seperti ini. Saya melihat di dalam film ini ada harapan. Jadi perempuan siapapun mereka harus punya harapan. Kenapa? Mereka punya dua hal. Yang pertama adalah mereka punya Allah. Yang kedua, mereka punya supporting system. Jadi ketika kita mendapatkan ujian yang begitu beratnya, maka yakinlah itu adalah ujian dari Allah agar kita bisa lewat dengan baik di sana, karena di ujung sana pasti ada harapan. Heboh kunjungan Atalia ke sekolah rakyat. Sebelumnya juga heboh Lisa Mariana diperiksa atas laporan Ridwan Kamil. Seperti apa jalannya pemeriksaan? Benarkah Lisa diberondong lebih dari 40 pertanyaan terkait hal yang dituduhkannya kepada suami Atalia tersebut? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Melanjutkan kisruh yang membawa nama Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Kamis, 17 Juli 2025 lalu, Lisa akhirnya juga memenuhi panggilan terkait laporan Ridwan Kamil. Melalui kuasa hukumnya, Lisa disebut menjawab sekitar 40 pertanyaan. Di antaranya seputar pertemuannya dengan sang mantan gubernur dan juga soal dugaan kehamilannya, kelahiran anak hingga pengecekan bayi yang konon dilakukannya oleh dirinya bersama ajudan sang mantan gubernur. Lebih lanjut, Lisa juga menambahkan laporan pencemaran nama baik itu sebenarnya berakar dari hubungan antara dirinya dan Ridwan Kamil. Karena itulah ia sangat berharap polemik yang kini terjadi tidaklah semakin berlarut. Hari ini kami datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi untuk klien kami yang sempat tertunda tanggal 15 kemarin karena kemarin berbenturan dengan panggilan di cyber di Bandung. Jadi ditunda hari Kamis ya, puji Tuhan klien kami sekarang sehat, bisa untuk memenuhi pemeriksaan untuk pemanggilan sebagai saksi. Lisa Mariana telah menjawab 40 pertanyaan terhadap laporan tersebut dan dijawab dengan baik. Mayoritas terhadap pertemuannya dengan Pak Ridwan Kamil telah dijawab dengan Lisa Mariana dengan baik, dari mulai undangan dan panggilan Pak Ridwan Kamil ke Hotel Windham di Palembang sehingga terjadi pertemuan mereka 3 hari 2 malam di sana. Nah, sesudah dari situ hamillah si Lisa Mariana dan kemudian melahirkan bayi, dan pengecekan bayinya itu juga berikut dengan ajudan Pak Ridwan Kamil semua dilakukan di rumah sakit dekat rumah Tangerang ya. Nah, itu sudah dijawab oleh Lisa Mariana semuanya. Laporan pencemaran nama baik ini timbul akibat dari hubungan antara Lisa Mariana dengan Pak RK sesuai dengan keterangan Lisa Mariana tadi, sehingga polemik ini tidak berkepanjangan. Lisa Mariana kooperatif mengakui semua apa yang dilakukannya itu, sehingga kami berterima kasih kepada Pak Ridwan Kamil telah melaporkan dirinya sendiri ke Bareskrim ini, sehingga demikian terkuak semua apa yang dialami oleh Lisa Mariana. Mengapa dibuat di medsos soal masalah Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana? Ya karena akses terhadap Ridwan Kamil
ditutup semua, baik handphone, baik telegram, baik dan lain-lain, di mana selama 3 tahun sejak dari kehamilan dan anaknya lahir dibiayai oleh beliau gitu loh. Nah tiba-tiba ya dia putus komunikasi. Dengan demikian ya dia melalui medsos gitu. Jadi udah semua tadi dirangkum di dalam berita acara tersebut yang sudah ditandatangani oleh kuasa hukum. Dihadapi aja, kooperatif aja, biar cepet selesai. Masih di waktu yang sama, kuasa hukum Lisa juga angkat bicara soal dirinya dan kliennya yang telah menyerahkan sejumlah alat bukti, juga mengenai tes DNA, di mana kliennya menyatakan siap dengan catatan dilakukan secara netral dan serentak oleh kedua belah pihak. Sementara itu, selain laporan dugaan pencemaran nama baik, Lisa diketahui juga tengah menghadapi laporan terkait video asusila diduga mirip dirinya. Secara mengejutkan, Lisa mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah memang benar dirinya. Namun ia mengklaim pembuatan video itu tidak disengaja dan tidak disadari karena dalam pengaruh minuman keras. Lantas, benarkah bahwa video tidak pantas itu memang sengaja disebarkan, bahkan diperjualbelikan? Dan kita menyerahkan ada 4 bundel bukti yang dipunyai oleh klien kami Lisa Mariana yang kita serahkan juga kepada penyidik supaya lebih terang untuk permasalahan perkara pencemaran nama baik ini. Kalau kami sampai sekarang sangat meyakinin pasti kepolisian Indonesia bekerja dengan profesional dan baik, karena hari ini klien kami ataupun saya sebagai kuasa hukum tadi merasa nyaman pada saat pemeriksaan klien kami gitu. Dimana di situ kelihatan bahwa polisi ini tidak pandang bulu mau status apapun orang tersebut. Kami pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan atensi melalui Direktur Bareskrim atas permohonan tes DNA kepada Lisa Mariana dan bayinya dan terhadap RK dikabulkan. Maka tadi saya sudah memberikan kepada Lisa formulir dan surat pernyataan untuk kesiapan Lisa Mariana melakukan tes DNA bersama dengan bayinya se-Azura. Tadi kedua belah pihak sudah ada bikin surat pernyataan maupun dari pihak RK maupun dari pihak kami, klien kami. Itu akan dilaksanakannya nanti menunggu kabar dari penyidik cyber. Jadi waktunya kapan, yang jelas permintaan kami adalah bisa dilakukan tes DNA secara netral dengan waktu yang sama. Ya kalau Lisa semakin fashionable, semakin cantik. Lisa gimana terkait video? Lisa terkait video gimana nih? Kapan tanggapannya Lisa? Untuk video di mana? Katanya itu sengaja atau seperti apa nih Lisa? Nggak dikasih lewat, nggak bisa dikasih lewat. Iya, langsung mundur. Gimana Lisa? Semakin fashionable. Lisa, masalah kamu belum selesai. Ada lagi nih video shoot. Seperti apa nih kamu menanggapinya nih? Kan sudah diberikan jawaban kemarin. Ya, saya jangan berulang-ulang itu. Kan sudah cukup. Tapi ini dapat merugikan kamu nggak sih nanti di itu tampil ini? Kami telah mengajukan permohonan juga kepada Kapolda Jawa Barat dan juga Direktorat Cyber agar kiranya Undang-Undang IT tentang penyebaran video suri itu bahwa yang mengambil data orang lain dan yang menyebarkannya juga akan dapat tuntutan hukum pidana. Dalam hal ini pengakuan Lisa di sana menyatakan bahwa itu dipergunakan oleh manajernya dia, orang-orang di sekelilingnya, dan itu dilakukan dalam keadaan dia tidak sadar. Ya itulah, dalam keadaan tidak sadar mungkin saat itu meminum alkohol. Jadi kita berharap bahwa kepolisian adalah pelindung daripada terlapor, dan perlu diingatkan bahwa dari peredaran website yang itu yang berbayar katanya Lisa Mariana tidak mendapat keuntungan apapun dari situ. Sehingga kami berharap penyidikan cyber di Polda Bandung tentu akan melihat website itu dari mana. Itu terbit di luar negeri, dan menurut info yang kami dapat website tersebut katanya sudah diblokir. Jadi Lisa Mariana tidak mendapat keuntungan dari penjualan website tersebut, dan Lisa Mariana saat itu juga
bukanlah yang menyebarkan, juga bukan perekam di dalam hal tersebut. Kiranya hukum dapat menyidik semua pihak-pihak yang bertanggung jawab. Iya betul. Tidak sengaja, tidak sadar ya. Kami pasti akan sebagai kuasa hukum akan selalu mendampingi klien kami dan selalu klien kami itu kooperatif. Jadi bukan seperti yang ada di media-media entah siapapun yang itu menyatakan bahwa mangkir ataupun dan lain-lain, itu tidak benar. Yang jelas sebagai warga negara yang baik, klien kami pasti akan selalu hadir di semua panggilan dan akan kooperatif. Oke, terima kasih ya. Sementara itu lain halnya dengan buka suaranya pihak Lisa. Seperti apa tanggapan pihak Ridwan Kamil diwakili kuasa hukumnya terkait pemeriksaan Lisa Mariana? Benarkah ia dan kliennya juga siap untuk meladeni permintaan Lisa untuk tes DNA? Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, Lisa boleh saja bersikukuh bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari putrinya, tapi berbeda dengan kuasa hukum Ridwan Kamil yang memiliki pandangan lain. Menurutnya, pemeriksaan Lisa masih terbilang awal. Ia menekankan pentingnya Lisa membuktikan semua yang telah ia sampaikan, terutama terkait klaimnya soal anak, dan tinggal pihak kepolisian menilai apakah bukti-bukti yang diberikan oleh Lisa Mariana, apakah ada relevansinya atau tidak. Pemeriksaan hari ini kan pemeriksaan beliau sebagai saksi ya, dan itu sudah dipanggil. Nah, terkait dengan bukti-bukti yang mereka sampaikan, selama buktinya itu relevan, ini kan bicara relevansi ya, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil dengan terlapor saudara Lisa Mariana. Nah, tentunya apa sih dugaan tindak pidana pencemaran nama baik? Yang poin yang paling penting bahwa Lisa Mariana kan selama ini menyampaikan bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil dengan dirinya. Nah, sekarang tinggal dia buktikan saja. Dia memberikan misalnya kepada Bareskrim tes DNA misalnya yang dia sudah peroleh misalnya. Nah, terkait dengan pertemuan di Hotel Widam, ya silakan disampaikan ke Bareskrim, tinggal nanti Bareskrim menilai seperti apa bukti-bukti yang disampaikan oleh Lisa Mariana di Bareskrim tersebut gitu. Adakah relevansinya atau tidak? Kan begitu. Jadi soal kronologi saya kira itu sudah disampaikan, kami juga sudah menyampaikan, dan silakan Lisa Mariana menyampaikannya bukti-buktinya, tinggal adu bukti. Relevansi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik itu yang menjadi titik poin yang paling penting. Bagaimana Lisa Mariana membuktikan bahwa apa yang disampaikan di media, di dalam media, dalam statement maupun dalam konferensi pers yang menyatakan bahwa seolah-olah dirinya punya anak dengan Ridwan Kamil, dengan Pak Ridwan Kamil, yakni ZA, dia harus bisa buktikan ucapannya. Adakah tes DNA-nya atau bagaimana? Kira-kira begitu. Kalau itu putusnya komunikasi, itu bukan dugaan tindak pidana pencemaran baik yang seperti dia sampaikan. Tapi inti dugaan tindak pidana pencemaran baik adalah apakah Lisa Mariana sudah mempunyai tes DNA, bukti biologis terlebih dahulu, sehingga menyampaikan di media, berani menyampaikan di media. Ini kan menyampaikan di media sosial maupun di media nasional, bahwa dalam konferensi pers bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil dengan dirinya. Konteksnya adalah soal apakah dia sudah punya bukti biologis atau tidak, kan gitu. Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.